Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Semoga di pagi hari ini Ibu Bapak Saudara berada dalam keadaan yang sehat. Dan pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion. Hari ini Rabu 21 April 2021, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan renungan harian Gereja Toraja. Namun sebelum kita membaca dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, terlebih dahulu kita memohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang pemurah dan pengasih, kami berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami telah beristirahat dan bangun dengan kekuatan dan sukacita baru ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan membaca dari kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami konsentrasi supaya dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang kami akan jadikan sebagai landasan dan kekuatan kami untuk menjalani hari ini ya Bapa. Bapa dalam surga, inilah doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Markus 6 ayat 30 hingga ayatnya ke-34. Markus 6 ayat 30 sampai ayatnya ke-34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergerak arah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin. Dari bacaan kita pada pagi hari ini diberi judul Belas Kasihan Yesus. Belas kasihan Yesus. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Tenaga kita terbatas. Pikiran kita terbatas. Umur kita terbatas. Dan banyak hal lain yang membatasi diri kita. Ada kalanya kita merasa lelah, jadi kita perlu istirahat. Ada kalanya di mana kita harus berhenti hidup. Ada kalanya kita harus berhenti berpikir karena kita sudah tidak mampu menemukan suatu jawaban. Oleh sebabnya manusia disebut sebagai manusia yang terbatas. Para rasul dalam pembacaan kita hari ini menyampaikan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-30 dikatakan di situ, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Dan karena banyak orang yang datang kepada mereka,
Maka hal itu membuat para rasul tidak memiliki kesempatan untuk makan, sehingga Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi supaya mereka dapat beristirahat. Itu di ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saking sibuknya Yesus dan murid-murid sehingga mereka lupa untuk makan. Para rasul memiliki tugas untuk mengajar orang banyak, namun mereka tetap membutuhkan waktu istirahat sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas selanjutnya dengan baik. Namun sayangnya ketika mereka hendak beristirahat, orang banyak itu terus mengikuti mereka. Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dalam kesempatan itu, Yesus tidak menyuruh mereka pulang ataupun menolak mengajar. Namun kesempatan itu digunakan untuk mengajar orang banyak itu. Ayat yang ke-34 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus bukan seperti mengabaikan kondisi para murid, namun belas kasihan Yesuslah yang membuatnya tetap menerima dan mengajar orang banyak itu. Seperti halnya para murid, kita pun membutuhkan waktu untuk istirahat ketika melakukan pekerjaan, baik itu pekerjaan sehari maupun pelayanan di tengah-tengah jemaat. Namun keadaan tersebut jangan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti menjadi pewarta Kristus, sebab menjadi pewarta kebangkitan Kristus dapat dinyatakan dalam banyak hal, tidak hanya lewat perkataan, tetapi juga melalui tindakan. Tetaplah menunjukkan perhatian kepada semua orang dan layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih dalam kepedulian. Roh Kudus menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang telah menegur kami, yang telah menyapa kami dan mengingatkan kami sebagai orang percaya bahwa kami harus memiliki hati yang mengasihi seperti hati Yesus. Hati yang mau melayani satu sama lain, hati yang mau memberitakan cinta kasih Yesus kepada orang lain. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, sebab kami manusia lemah yang terbatas. Berikan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami, memampukan kami menjadi pewarta-pewarta Kristus bagi orang lain. Bapa dalam surga, kesempatan ini kami datang berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pekerjaannya, baik yang ada di kantor ataupun yang dimanapun. Tuhan berikan semua kekuatan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tunjukkanlah pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kemampuan jemaat-Mu.
Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi supaya membawa kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Juga berkati tangan-tangan yang merawat, entah itu dari tenaga medis ataupun dari keluarga. Berikan kesabaran dalam merawat setiap jemaat yang sakit. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pendidikan, mulai dari tingkat kanak-kanak, taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Berikan hikmat, berikan kepandaian dalam menimba ilmu sehingga kelak mereka boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan juga yang di dalam masa tua, Tuhan berikan selalu kekuatan, sukacita dalam menjalani hari-hari tua. Juga kami berdoa untuk vaksinasi COVID-19 yang terus berlangsung. Tuhan berkati kegiatan ini supaya boleh membawa kebaikan dalam rangka pencegahan dan penghentian penularan COVID-19. Berkati juga pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, terlebih khusus pemerintah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berikan kebijaksanaan di dalam memerintah daerah ini, bahkan negara ini secara umum, supaya boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga kami berdoa untuk negara kami, untuk keamanan dan ketertiban dalam negara kami ya Tuhan, supaya selalu tercipta rasa aman dan kami boleh terhindar dari bencana ataupun ancaman-ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan hidup. Bapa dalam surga, inilah doa kami telah siap menjalani hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhanlah yang memimpin hidup kami. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale, hari Rabu tanggal 21 April 2021. Tuhan menolong kita. Amin.